harus ada UMKM mulai punya akuntansi 14 pertemuan. Bukan itu, ya laporan keuangan ya nggak. Kalau Bapak Bu, UMKM awalnya saya adalah UMKM seperti ibu-ibu, tetapi karena saya memanfaatkan apa yang diajarkan sama Pak Mafali, menggunakan kelas diri, memanfaatkan diri untuk UMKM. Jadi saya yakin mudah-mudahan tidak bisa. Dan Bapak Ibu bisa juga seperti saya, meningkatkan. Jadi Pak, namanya siapa, terus kodenya apa, terus UMKM. Bisnis saya mulai berkembang pesat, ya bisa dicek ya Cipayung.id. Barangkali ibu ada yang pengen atau suka sama produk juga tes yang video biasanya kan kayak TikTok gitu ya, apa Instagram Reels gitu kan ya, suara bisa juga YouTube atau podcast gitu. Pasti kan bosan ya pastinya. Nah kalau kita di Cipayung ini kita bisa kayak nulis, oh ini dikasih habis hari ini rambut kita bisa ya nggak bosan sebenarnya. Setelah itu baru apa namanya konten. Tapi kalau TikTok itu emang harus mulai Pak untuk sambalan. Karena TikTok ini beda ya. Kalau ini kan kita buka aplikasi, baru kita cari profitnya. Kalau di TikTok kan kita lihat kontennya dulu, baru oh setelah kontennya bagus itu kayak konten apa ya, jadi itu. Nah, kalau aplikasi di musik dan fashion bisa. Bisa, sebenarnya bisa. Karena apa? Karena semuanya kan kita ngeling dari link satu ke link yang lainnya bisa kita masuk. Tapi kalau kita saya untuk pasaran desain itu saya menggunakan visi, kita menggunakan arti. Kalau karena apa? Karena apa kan? Yang terkait adalah yang pertama pilih nama pengguna yang relevan dan mudah diingat. Misal pada kita bakso, produknya apa itu nama baksonya? Bakso. Jadi mereka akan mencari tahu oh ini bukan enggak dari minggu, bukan enggak dari libur, bukan enggak barangnya jam berapa, awalannya gimana. Kemudian pertahanan awalannya harus menjual atau melalui perkawahan. Bidang manajemen belajar secara langsung ya. Padahal ternyata kita disadarkan dengan adanya COVID ya, dengan adanya COVID kita bisa belanja lewat internet ya, kita lebih banyak belanja lewat internet, kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi lewat internet, belanja sayur juga. Pelatihan lagi. Kemudian teknologi dalam hal pemanfaatan pemasaran, yaitu optimalisasi menggunakan sosial media. Nanti kami bersama Lucia yang sama-sama mendampingi kembali Ibu dan nanti juga dari kami akan yang luar biasa dengan produk dan penjualan digital marketingnya untuk kita mengetahui yang tadinya belum memiliki sosmed akhirnya menggunakan sosmed dan juga memanfaatkan. Unar hebat, Unar hebat, Las Al Azhar gemilangan Indonesia. Hai sahabat AMI dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan AMI. Kali ini kita ada di Desa Besur, kebetulan dengan bekerja sama dengan Al Azhar juga dengan UNED, di mana mereka mengadakan pendampingan untuk para UMKM dan masyarakat Besur guna mereka untuk menjadikan sebuah desa agrowisata kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Di sini kanan kiri AMI ada dosen-dosen yang sangat pemerhati untuk para kaum UMKM dan para desa.
untuk bisa dijadikan sebagai desa wisata. Oke, kita kenalan dulu di sebelah kanan saya, Din Mardia, di sebelah kiri saya. Tika Widyastuti. Nah, kita mau tanya nih, tanyanya ke Bu Tika dulu ini ya berarti ya. Ini Bu Tika, kebetulan ini Ami kan terus diajak nih sama Al Azhar untuk datang ke Desa Besut, dan tadi Ami sudah dengar dan banyak sekali. Apa sih yang membuat atau yang memberikan inspirasi sehingga UNER ini bisa memberikan pendampingan? Pendampingan itu sebagai pengabdian masyarakat ya? Iya, betul. Bisa memberikan itu kepada masyarakat. Oke, baik, terima kasih Bu Ami. Jadi kenapa Desa Besur dan kami tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tertarik dan concern tidak hanya di 2023, sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir untuk pendampingan di Desa Besur. Pertama adalah berangkat dari adanya kerjasama kami UNER dengan Las Al Azhar yang sudah berjalan sekian tahun. Ketika saya berdiskusi dengan Pak Aditya selaku manajer atau kepala cabang Las Al Azhar Jawa Timur, beliau menceritakan bahwa ada nih satu desa yang sudah menjadi mandatorinya Bu Gubernur, Bu Khofifah, agar wilayah Besur ini di Lamongan menjadi satu kawasan desa wisata. Dan uniknya desa ini adalah masih, kalau menurut saya masih belum banyak desa wisata yang berbasis pada sektor pertanian atau agrowisata, itu belum banyak. Kalau yang lain misalnya berbasis pegunungan, kemudian laut, itu sudah banyak ya. Tapi kalau berbasis sektor pertanian masih relatif jarang. Nah, oleh karena itu, karena berangkat dari amanat tersebut dan ternyata desa wisata sudah launching di 2018. Sudah didatangi oleh pengunjung dan seterusnya. Kemudian sempat vakum, sempat berhenti. Nah, sampai sekarang, oleh karena itu kami sejak 2 tahun terakhir ini melalui skema juga pendanaan dari kementerian dan dari Universitas Airlangga berencana untuk benar-benar secara sustain ya, berkelanjutan untuk memberikan pendampingan agar nanti akan kita realisasikan relaunching desa wisata atau agrowisata di Besur ini. Tentu dengan melibatkan sejumlah pelaku usaha UMKM yang ada di wilayah Besur. Karena mereka ini ada banyak sekali home industry macam-macam. Ada milidi, ada yang punya sudah makanan kemasan, ada martabak atau makanan kuliner lainnya yang nanti perlu kita dampingi dalam hal pengembangan usaha dengan pemanfaatan teknologi, misalnya mulai dari pencatatan keuangan, digital marketing, sampai pendampingan untuk mensertifikasi produknya agar nanti mendapatkan logo halal atau sertifikat halal, sehingga kami nanti ketika sudah relaunching akan kita libatkan di dalam berjalannya desa wisata atau kawasan agrowisata tersebut. Gitu, Bu Ami. Ya. Nah, beralih nih ke Budin. Selain untuk seperti relaunching tadi dan pendampingan, kan ada pendampingan juga di bidang digital marketing ya. betul ya. Dan tadi itu ketika kita melihat ternyata mereka begitu antusiasnya. Ya. Kenapa yang dibidik ini digital marketing? Boleh tahu? Oke, ya Bu Ami, seperti kita ketahui bersama ya, perkembangan teknologi sudah sedemikian maju dan pesat gitu ya. Dan data-data juga menunjukkan terjadi lonjakan penggunaan internet gitu ya, penggunaan teknologi, apalagi pasca COVID ya. Jadi COVID pun juga memberikan sesuatu yang positif bagi kita. Kita diajarin untuk tidak hanya memanfaatkan kondisi yang ada gitu ya, tapi harus survive dengan kondisi yang ada, salah satunya melalui fasilitas internet gitu ya, online. Semua berpindah dari offline dan ke online. Yang tadinya orang nggak bisa gitu ya menggunakan internet atau masih gaptek gitu ya. Nah, kondisi mengharuskan mereka untuk bisa menggunakan fasilitas online ini tadi. Nah, dari perubahan jumlah yang memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan itu tadi, saya memberikan wacana kepada para UMKM bahwa ini saatnya gitu ya, saatnya ikut serta menggunakan fasilitas-fasilitas online. Dan memang dengan digitalisasi
peluang usaha itu semakin terbuka dengan semakin luas gitu ya. Jadi tidak hanya mereka berbisnis dalam skala regional gitu ya, bahkan bisa nasional maupun internasional itu sangat dimungkinkan. Nah, jadi dengan pelatihan ini harapannya memberikan arah yang lebih pas gitu ya, karena tadi pun juga ternyata gitu ya beberapa UMKM itu sudah melakukan bisnis online gitu ya. Jadi bukan berarti mereka meskipun di desa itu mereka tidak melakukan bisnisnya secara online, itu sudah terjadi gitu ya. Itu sudah mereka lakukan juga gitu ya. Hanya saja ini ada beberapa arahan yang yang diberikan supaya mereka bisa berjalan dengan lebih pas gitu. Apa yang mendorong UNER akhirnya ini terjun untuk UMKM ini? Atau mungkin juga karena terdorong seperti itu, mungkin ada juga sekalian pesan-pesan untuk para UMKM yang sekarang ini lagi merangkak. Sebenarnya merangkaknya ini bukan karena apa-apa ya, benar-benar digitalisasi ini membuat mereka berpikir untuk berani gitu. Ya. Jadi kenapa kok fokusnya ke UMKM? Pertama karena based on data seperti sebagaimana tadi Budin juga sampaikan, lebih dari 90% ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu ditopang atau bergantung pada tumbuh geraknya sektor atau pelaku usaha UMKM, dan tidak bisa dinafiki PR kita terhadap PR-nya UMKM itu masih sangat banyak. UMKM yang naik kelas juga sudah sangat banyak, tapi yang belum naik kelas itu jauh lebih banyak lagi. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, UMKM ini adalah backbone negara ya, untuk benar-benar bisa memajukan local wisdom di setiap daerah. Siapa yang bisa kemudian mengangkat local wisdomnya masing-masing wilayah, kabupaten, desa, ya, dan juga kota, kalau enggak para pelaku usaha UMKM tersebut. Sama-sama misalnya keripiknya, sama-sama snacknya, sama-sama yang berbahan kentang, tapi luar dan dalam itu pasti kita punya satu nilai beda, memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Tinggal kami ini sebenarnya di UNER ya, atau teman-teman Civitas Akademika di kampus, untuk apa sih kita ini melakukan studi, riset, macam-macam ya, baik di bidang ekonomi, bidang bisnis, di bidang IT, tapi kalau tidak kemudian ada impact atau keberpihakan, kemanfaatan untuk para pelaku usaha, kan untuk apa gitu ya, sehingga memang di sini pembelajaran penting, riset penting, studi penting, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana impact kita di masyarakat di sekitar kita, termasuk pelaku usaha UMKM. Keren banget. Ada pesan terakhir mungkin dari Budi nih untuk para pelaku usaha? Oke, untuk ikut bersama pergerakan teknologi yang demikian cepatnya gitu ya, belajar tetap harus dilakukan ya, jangan bosan belajar, cuman harus siap-siap nih gitu ya. Jadi kalau mereka siap dengan bisnis online-nya gitu ya, orang sudah mengenal bisnis mereka, jangan kaget kalau profit ataupun kesuksesan mereka itu peningkatannya juga eksponensial. Sudah siap belum nih gitu ya untuk mengejar atau menghadapi kesuksesan lah ini ya. Jadi karena bukan sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi gitu ya, itu harus dipersiapkan dengan matang. Keren sekali. Oke sahabat Tami, dimanapun Anda berada, keren banget kan? Maka jangan lupa untuk UMKM, siapkan diri Anda, siapkan mental Anda untuk menjadi UMKM naik kelas dan UMKM paling hebat di Indonesia gitu ya. Oke, berarti deal-dealnya tadi UNER hebat, UNER hebat, Al-Azhar Gemilangkan Indonesia, besur jos. Ketika ini kita yang bilang aja ya. UNER hebat, Las Al-Azhar Gemilangkan Indonesia, Desa Besur jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.